Oke guys, kembali lagi bersama gue Hansen dari Review ID. Di depan gue ini udah ada satu raket dari produk lokal ya. Jadi gue berkesempatan untuk mencobai raket ini. Jadi gue dikirimin dari Genta Sport. Thank you Genta Sport yang udah support kita terus. Jadi di depan gue raket ini tuh ada satu raket dari produk Hikwa ya. Jadi Hikwa ini buat kalian yang belum tahu, Hikwa ini adalah karya anak bangsa ya. Jadi Hikwa ini itu diproduksi di Indonesia, pure brand lokal ya. Nah tapi dia sudah membuat raket-raket yang cukup baik ya sejauh ini. Jadi ada beberapa raket yang kita juga udah tes ya sebelumnya, ada Sabang, ada Merauke, dan di depan gua ini ada raket Hikwa Khatulistiwa ya. Gue bakal bahas dari awal, mungkin dari desain dulu, spesifikasi, dan nanti terakhir gue bakal bahas gimana gue main di lapang seperti apa. Nah sekarang gue bahas dulu dari desain. Nah dari desain sih gue cukup suka ya, modelnya bagus, hitam gloss, dan dia ada warna emas ya, di sini ada warna merah ya. Nah cuman gue agak kurang suka di bagian hijau ini, justru ini apa ya, ini kayak mata Cyclops ya, merah gini, gue nggak tahu. Gue kurang suka di sini. Tapi dari desain yang lainnya, tulisan Khatulistiwanya di sini ada tulisan lagi Khatulistiwa di atas sini, kalau kalian bisa lihat ya, sini. Itu menurut gue bagus banget, warnanya bagus banget, emas dan hitam ya. Jadi kuat banget. Nah, cuman lagi-lagi gitu ya, gue ngomong dari sebelumnya juga jujur dari gue sendiri. Untuk cat-catan dari Hikwa ini, sorry to say, mungkin agak kurang bagus ya. Jadi dibandingkan dengan Philips, dengan apalagi dengan Mizuno ya gitu ya. Ya kayak Mizuno kelasnya mungkin beda ya. Tapi mungkin dari kelasnya mungkin yang baru mulai juga Philips seperti itu ya. Menurut gua masih bagusan Philips ya. Tapi itu opening gua aja sih. Jadi gua dari waktu itu udah pernah nyobain beberapa Hikwa. Jadi cat-catannya dia kurang bagus. Cuman yang terakhir ini lumayan ya, jadi dia ditutupin dengan gloss lagi. Cuman kalau kalian lihat dengan detail tuh agak kurang bagus sih di sini. Kelihatan lah gitu nggak rapih ya, nggak rapih gitu. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini ya, kurang rapi, di sini juga kurang rapi. Jadi ada kelihatan lah gitu, tulisannya juga nggak tajam gitu ya. Cuman dari build quality menurut gua Hikwa udah bagus banget ya. Buat segini produk lokal sih udah bagus banget menurut gua ya. Nah, sekarang gue bahas dulu spesifikasi raket ini. Jadi, seperti biasa, Hikwa ini tuh tidak ada spesifikasi yang jelas ya di raketnya. Tidak seperti Mizuno yang setiap kali itu jelas gitu. Kalau Mizuno tuh ada max tension, ada balance point, ada flexnya apa gitu. Tapi kalau ini tuh gue harus menerka-nerka ini seperti apa gitu dari Hikwa. Nah, tapi gue bakal lihat juga. Pertama-tama mungkin dari balance ya. Balance tuh kemarin gue hitung itu sekitar 300-an, 300 sampai 303 ya. Jadi dia tanpa grip dia 303. Nah, karena ini gue udah gripin, seperti biasa nih lagi. Hikwa itu tidak pernah dikasih gripnya, jadi gue harus ngegripin lagi ya. Nah, itu tuh mungkin balance point ini mungkin turun ya di sekitar 297-an mungkin ya. Jadi 303 itu termasuk raket head heavy ya, head heavy. Nah, untuk flex, ini flex hampir ke stiff tapi nggak stiff banget ya. Menurut gue ini ke medium flex, medium stiff sih ini menurut gue. Nah cuman agak terlalu medium sih menurut gue. Karena gue lebih seneng yang stiff, jadi gue prefer yang raket yang kaku ya. Ini medium stiff sih kalau menurut gue ini ya. Nah untuk max tension, nah dia tulisin nih max tensionnya itu bisa di 32 lbs, jadi cukup bagus untuk max tensionnya. Dan beratnya ini itu gue bakal tes di sini nanti di video. Dia beratnya itu 4U ya, sekitar 80-an, 80 graman ya, 84 graman ya. Dengan grip, tadi gue udah timbangnya tuh dengan grip. Jadi kurang lebih sekitar segitu, kalian bisa lihat di video. Nah, apalagi ya, jadi kalau teknologi sih di sini nggak ada, cuman diklaim dari itu aja yang tadi dari Hikwanya. Wave nano teknologi gitu, wave nano. Jadi wave, jadi sini ada gelombang. Misalnya gelombang ini di 4 titik ini ada gelombang. Nah itu apa? Nah dia tuh jadi di bagian ininya, di ujungnya ini ya. Kalian bisa lihat ya, bagian ujungnya sini. Dia itu ada lekukan kayak sejenis wave di sini tuh. Di sini ya arah jam 2, arah jam 5, arah jam 7,
sama arah jam 11. Ya, di sini tuh ada lekukan-lekukan. Nah, apa sih ini lekukan-lekukan ini? Nah, si Hikwa ini itu dia mengklaim bahwa ini tuh bisa menambah speed dan kontrol kalian. Ya, jadi kontrol kalian tuh bisa lebih baik dan speed kalian lebih baik. Nah, mungkin kalau di bagian Yonex atau kemarin tuh ada dari Philips juga, dia ada yang ini Mizuno yang Ultrax ya. Ultrax juga dia kan bagian ininya gelombang-gelombang ya. Di sini gelombang. Nah, itu mungkin dia mengikuti teknologi itu sih gitu. Ya, mirip-mirip lah. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti gue bakal bahas rasanya bermain gimana. Jadi raket ini tuh udah gue coba sekitar 1 mingguan ya, di lapangan udah gue coba sekitar 1 mingguan. Raket ini tuh cukup oke menurut gue ya, walaupun dia memiliki berat head heavy, tapi anehnya nih ya, kalau gue pukul smash itu kurang tenaga. Entah kenapa gue nggak tahu juga. Setelah gue pukul kurang tenaga. Tapi untuk defense control itu oke ya. Jadi pukulan-pukulannya itu cukup oke, dan di senar ini itu pakai ISO 66 ya. Jadi Hikwa ISO 66, dia senarnya cukup kecil sih menurut gue, dan lumayan garing ya bunyinya ya. Lumayan garing gitu. Gue coba pakai di lapang juga lumayan garing. Garing itu apa ya? Nyaring bunyinya gitu ya. Kalau bahasa Sunda itu garing. Jadi lumayan nyaring bunyinya, jadi enak, lumayan kencang. Cuman itu kalau misalnya gue pakai, walaupun ini raket head heavy, tapi dipakai pukul agak terlalu ringan. Jadi ini gue pakai raket tuh head heavy tapi tidak berasa head heavy sih. Jadi lebih ke balance sih. Cuman kalau dihitung tuh sekitar 300-an berarti kan head heavy ya. 295, 300 tuh head heavy sih harusnya. Jadi ini harusnya raket head heavy tapi berasanya tuh nggak head heavy ya. Jadi kayak berasanya tuh balance ya. Kalau di tangan tuh berasa di balance. Karena ada beberapa raket yang diklaimnya head heavy tapi berasanya balance. Ada yang raket diklaimnya balance tapi rasanya head heavy gitu. Jadi mungkin tergantung grip kalian juga tebal atau enggak, tergantung dari senarnya mungkin ya. Gitu. Jadi kalau gue berasanya ini lebih ke balance sih. Cuman kalau dihitung sih ini head heavy itu ya. Oke. Jadi gue mungkin mau ngasih nilai untuk smash raket ini itu di angka 7 dari 10 untuk smash. Tapi untuk kalian yang suka ngedrive, suka kontrol, suka drop shot gitu-gitu, ini raket tuh enak. Ini cukup enak menurut gue raket ini ya. Walaupun nggak yang sempurna ya. Gitu. Jadi kalau menurut gue ini kontrol itu gue kasih nilai angka 8 ya, kontrol. Untuk defense juga dia oke, dia cukup cepat. Jadi gue kasih nilai 8 juga dari 10 ya untuk raket ini. Jadi overall raket ini itu cukup oke ya. Untuk pemain pro mungkin banyak opsi yang lebih bagus, tapi untuk kalian yang mungkin baru mulai main atau baru mulai badminton atau udah tengah-tengah yang mulai bisa, ini bisa jadi salah satu opsi buat kalian pilih raket ya. Buat kalian juga kan bakal penasaran nih, raket yang keren ini dari Hikwa ini berapa harganya. Jadi raket Hikwa Khatulistiwa ini dibanderol sekitar 700 ribuan ya. Ada, kalian bisa beli di Genta Sport ya. Nah, kalian juga di Genta Sport ini, kalau gue lihat di Tokopedia-nya, kalian bisa request raket ini mau 4U, mau 5U, mau 3U, kalian bisa request beratnya dan bisa request balance point juga. Ya, kalau untuk lebih jelasnya mungkin kalian bisa chat langsung ke Genta Sport. Buat kalian juga yang mau beli di offline-nya juga bisa langsung di toko offline-nya. Dan gua cantumin ada di sini dan ada di deskripsi juga, kalian bisa cek aja. Mungkin terakhir dari gua, dengan harga 700 ribu ini apakah worth it beli raket ini? Buat gua sendiri, raket ini tuh bisa jadi salah satu opsi kalau misalnya kalian punya 700 ribu. Jadi bisa jadi bahan pertimbangan kalian. Cuman kalau kalian punya budget lebih, gua sih saranin ambil raket yang lebih mahal sedikit ya, anggap 1.200.000-an, karena mungkin kalian bisa mendapatkan raket yang lebih bagus. Cuman kalau kalian budgetnya sekitar 700 ribuan, ini bisa jadi salah satu opsi. Oke, sekian aja dari gua. See you next time. Bye-bye.